Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mechanic AI Corps, channel penuh inspiratif dan juga edukatif. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang cara mengatasi error L01. Error L01 itu banyak sekali. Nah, kesempatan ini yang aku mau sharingin adalah error L01 dengan kode B at BCZK. B at BCZK. Itu error apa? Itu adalah error radiator coolant low level. Nah, tentunya sahabat mekanik sering pastinya mengalami error seperti ini, khususnya pada unit PC200, Komatsu tentunya ya. Error ini sebenarnya terjadi karena controller itu membaca bahwasannya sinyal atau voltage yang dibaca oleh controller itu di bawah 1 volt. Error ini terjadi ketika engine saat starting switch-nya on, engine berhenti maupun engine ketika running. Kenapa? Karena sensor, intinya ini adalah sensor yang mendeteksi, sensor coolant yang mendeteksi adanya low level daripada air pendingin atau coolant yang ada pada mesin pada PC200-8 contohnya. Nah, error ini sering muncul. Baik, bagaimana kita melakukan pengecekan? Tentunya yang pertama adalah kita memastikan bahwasanya sensor yang ada di unit bekerja dengan baik atau tidak. Salah satunya dengan memanfaatkan menu yang ada di monitor panel. Nanti sahabat mekanik bisa masuk ke monitoring kode, masukkan saja kodenya 04500. Nah, nanti apabila sensor dalam kondisi bagus, maka monitor panel akan menginformasikan posisi itu apakah aktif atau tidak, atau on atau off. Nah, seperti itu. Itu adalah tips paling mudah bagaimana untuk mendeteksi apakah sensor itu mengalami kerusakan atau tidak. Baik, langsung aja. Sekarang saya coba buka panduan yang ada di shop manual ya. Nah, tentunya kita harus memiliki guidance yang bisa kita gunakan dan juga valid ya. Di dalam shop manual ada 4 kemungkinan penyebab daripada error L01 BAT BCZK. Yang pertama adalah teman-teman pertama cek apakah coolant atau air pendingin yang ada di unit itu level atau tidak. Nah, ketika memang nanti di teman-teman atau sahabat mekanik menemukan kondisi coolant yang low, nah tambahkan aja dengan coolant yang standar atau AFNAC, ataupun kalau memang emergency dengan air pendingin terlebih dahulu. Yang penting troubleshootingnya bisa solve. Yang kedua adalah kemungkinan kedua itu adalah rusak pada sensor coolant level switch-nya. Nah, ini apakah coolantnya ini ngejam, biasanya kotor, atau yang biasanya itu terjadi kalau nggak kotor ya ngejam. Biasanya ngejamnya itu karena kotor sebenarnya sih teman-teman semua. Nah, ini bisa kita cek ya. Yang pertama adalah kita posisikan starting switch di posisi off, kemudian kita cabut konektor P24, kemudian selanjutnya kita ukur antara konektor P24 dengan pin 1 dan pin 2. Nah, jika kondisi coolantnya itu di antara full dan low atau bisa dikatakan level, maka resisten standarnya adalah 1 ohm maksimal alias terhubung.
Karena coolant level switch ini merupakan sebuah switch, artinya kalau level dia terhubung, kalau di bawah standar dia akan terputus. Standarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia di bawah low, ketika kita gunakan multimeter itu tidak akan terhubung. Biasanya menunjukkan nilai itu minimal 1 mega ohm. Oke, selanjutnya kemungkinan ketiga adalah wiring, apakah terjadi putus, disconnection, ataupun terjadi kerusakan ya pada wiringnya atau kontaknya yang sudah jelek pada pin-pinnya, sehingga wiring atau sinyal tidak bisa terbaca dengan baik. Cara mengeceknya gampang sekali. Di sini nanti ada wiring, saya tunjukkan. Cara mengeceknya adalah pertama teman-teman posisikan starting switch di posisi off ya. Jadi ketika kita melakukan troubleshooting elektrik, ketika kita mau melepas mendisconnection suatu wiring, posisi starting switch harus off, baru kita lakukan disconnection. Setelah disconnection, kemudian kita ukur konektor antara CM02 pin 3 dan P24 pin 1. Nah, ini harus terhubung karena merupakan satu jalur, satu line. Ini gunakan sebuah multimeter atau avometer, posisikan di tes kontinuitas, atau biasanya kalau jarum itu adalah bisa menggunakan ohmmeter kali 1 atau kali 10, bisa juga. Nah, ini sebenarnya untuk mengukur putus tidaknya suatu kabel ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, mungkin mesin monitornya mungkin mengalami kerusakan ya. Di sini cara mengeceknya seperti apa? Jika tidak ada failure dari kemungkinan 1, 2, 3, kemungkinan monitor panelnya udah bermasalah. Cara mengeceknya adalah pertama teman-teman lakukan posisi starting switch di posisi off, kemudian kita pasang di adapter atau suatu tool ya. Yang penting intinya teman-teman bisa melakukan pengukuran di konektor CM02 ya. Biasanya di tool elektrik itu ada tuh untuk gimana caranya kita mau mengukur suatu kabel, kita pasang aja ceklip tuh kan, klip pada kabel yang ditusukkan ke kabel, kemudian ada junctionnya, kita ukur di situ. Nah, setelah itu posisikan setting switch on kembali dan ukur konektor antara CM02 dan juga CM01. Nah, jika kondisi coolant itu pada posisi low, maka akan diperoleh hasil maksimal 1 volt. Nah, jika nanti ditemukan sahabat mekanik itu hasil pengukurannya ternyata di kondisi coolantnya itu di bawah low, standarnya adalah sekitar voltasenya 7 sampai 11 volt. Nah, jadi tidak sampai 24 volt ya teman-teman semua ya. Ketika level, saya ulangi lagi, ketika kondisi level maka pengukuran voltasenya maksimal 1 volt. Nah, ketika kondisinya itu di bawah level, maka akan diperoleh hasil sekitar 7 sampai 11 volt. Nah, baik teman-teman, demikian untuk sharing atau mentor pada kesempatan hari ini. Simpel sekali, jadi saya simpulkan kemungkinan penyebab yang pertama adalah kemungkinan coolantnya sendiri itu low level. Yang kedua adalah kemungkinan sensornya sendiri yang mengalami kerusakan. Yang ketiga adalah wiring yang mungkin terputus ataupun short. Yang keempat, kemungkinan penyebab adalah di mesin monitornya yang mengalami kerusakan. Nah, teman-teman bisa melakukan terlebih dahulu. Yang penting pastikan terlebih dahulu secara mechanical system itu tidak ada masalah untuk tipsnya, dan kemudian baru teman-teman bisa melakukan pengecekan selanjutnya. Oke, semoga sharing pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat mekanik semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.